Waktu itu tahun 2011 Kak, itu Eka Pungkaka yang pertama, itu jadi Putri NTT. Jadi ada proses penyaringan lagi? Ada. Iya. Welcome back to Ba Omong Nonstop Sonde Asal Ba Omong. Masih bersama dengan Kak Yureka Blegura yang ada di sini teman-teman. Kalau saya sih panggilnya adik ya, karena memang ini adik saya ya. Oke Kak, tadi kita banyak banget ngomong tentang cerita kamu ya di video yang sebelumnya. Kita membahas tentang bagaimana akhirnya kamu tertarik ikut pageant, terjun di dunia pageant, dan ternyata itu terinspirasi dari emang juga keluarga juga ada yang pageant juga gitu. Tapi yang Kak Andi penasaran sebenarnya, kamu ini kan waktu first impression Kak Andi itu adalah anak-anak yang betul-betul insecure sama diri sendiri. Tapi setelah bertemu lagi, yang ini mungkin yang kedua kali kita ketemu, ini yang kali kedua saya ketemu dan kamu sudah menjadi sosok yang berbeda gitu. Iya kan? Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu sehingga akhirnya kamu terlepas dari memang kamu diajarin oleh mentor-mentor kamu, tapi kan harus ada dorongan dari dalam diri sendiri kan? Gitu, menjadi sosok yang berbeda seperti saat ini tuh. Karena ada sebuah tanggung jawab di sini Kak. Ada gelar dan ada tanggung jawab yang memang buat ketong dengan sendirinya. Oh, ini ketong punya tanggung jawab yang besar di sini. Membuat ketong akan berubah dengan sendirinya. Nice. Jadi ini memang bukan cuma beban kamu ya, yang selempang yang kamu pakai, tapi ini kamu artikan sebagai tanggung jawab kamu untuk mengupgrade diri kamu, gitu. Nice. Akhirnya mau tidak mau kamu keluar dari zona nyaman dan mencoba untuk saya juga bisa untuk percaya diri, dan kamu membuktikan hari ini kamu tampil dengan sangat percaya diri. Malahan gesturmu sangat bagus dan kamu udah punya mimik wajah yang sangat bersahaja kalau Kak mau bilang gitu ya. Sebenarnya apa sih Kak, kamu ikut pageant kayak gini, apa sebenarnya yang menjadi goals kamu ke depannya? Yang menjadi tujuan ya? Iya. Sebenarnya salah satunya cita-cita juga Kak. Iya, cita-cita yang seperti di video kemarin kamu bahas bahwa kamu punya cita-cita untuk jadi seorang putri pakai crown dari usia 5 tahun. Iya Kak. Iya. Jadi dimulai dari imajinasi sampai akhirnya ketika Yureka bertumbuh, udah besar, sudah mulai paham tentang dunia pageant, Eka pun semakin menantang diri Eka, bisa nggak sih Yureka wujudin cita-citanya Eka? Oke, cita-cita kamu sebatas hanya sampai di putri remaja aja? Tidak, masih banyak ya goals yang masih panjang Kak. Iya, kemarin Kak Andi sempat shock, sempat kaget, bahkan sempat bangga. Ya, bahkan Kak Andi merasa, wow ini anak semakin keren gitu. Karena kamu kemarin tampil di Jakarta Teen ya? Jakarta Indonesian Teen Fashion Week. Dan dari NTT cuma kamu ya? Atau cuman ada? Saya sendiri Kak. Wow. Good job. Iya. Fashion Week itu Kak Andi lihat di Instagramnya Eka, kamu jalan sangat confident. Dan saya tidak melihat sosok Eka yang dulu. Saya melihat Eka dengan versi yang terbaru gitu. Kamu ceritain dong. Kita juga penasaran kok bisa sampai akhirnya terlibat di Jakarta Indonesia ya, Indonesian Teen Fashion Week. Indonesian Teen Fashion Week yang berlangsung di Jakarta. Iya. Oke. Itu gimana prosesnya akhirnya kamu bisa sampai di sana? Jadi awalnya Eka ikut audisi dulu Kak. Dia dibuka audisi bulan Februari, buka audisi 1 bulan. Itu yang mereka nilai catwalk kita. Kita disuruh buat video catwalk terus diposting ke Reels Instagram kita. Nah, jadi Eka buat video itu dengan penuh perjuangan. Kayak hari pas hujan-hujan Kak. Really? Pas hujan-hujan harus tunggu hujan reda sedikit baru take video. Tunggu hujan layers, tunggu reda baru take video lagi. Itu take-nya waktu di Kupang? Di Kupang. Ada yang bantuin? Ada, oke. Terus jadi akhirnya diumumkan yang terpilih itu diumumin 2 bulan setelahnya. Dari NTT itu ada beberapa teman Eka juga yang ikut,
Tapi puji Tuhan Eka lolos dan hanya Eka sendiri yang lolos dari NTT. Nice, dari NTT dan akhirnya kamu muncul di Indonesian Teen Fashion Week itu ya? Ya, yang ikut audisi itu sekitar 250-an orang. Jadi itu audisinya beda cowok sama cewek, beda. Nah dari cewek sendiri ada yang teen, ada yang pre-teen. Oke. Jadi yang teen itu kurang lebih jumlahnya 250-an orang dan yang terpilih cuma 16 orang, Kak. Dari 250 itu. 200-an lebih ya? Iya. 200-an lebih dan terpilih 16 dan termasuk orang. Kamu salah satunya di dalam, dan bahkan yang spesialnya lagi adalah satu-satunya dari NTT. Iya, nice. Oke, dan memang butuh proses ya. Kamu bukan serta-merta kayak karena punya koneksi gitu ya. Tidak. Jadi akhirnya langsung bisa ke situ gitu ya. Iya, Kak, lewat jadi memang daftar dulu juga. Iya, ikut kirim audisi juga dulu. tahap demi tahap, ya kan? Dan akhirnya terbukti. Guys, inilah perwakilan kita di Indonesian Teen Fashion Week. Kak Andi juga berasa pengen catwalk juga tuh nanti. Oke, nah di sana seru dong pastinya karena banyak teman baru lagi. Seru banget sih, Kak. Iya, ada teman baru. Iya kan? Teman baru, teman model yang baru dengan cerita baru. Wow. Iya, apa sih yang sebenarnya ingin kamu apa ya, kalau mau dibilang kita ini kan berprestasi, kita pengen untuk orang yang melihat kita tuh terinspirasi dengan apa yang kita buat kan sebenarnya. Kamu tampil di Indonesian Teen Fashion Week. Validasi apa yang kamu inginkan gitu? Maksudnya apa yang ingin kamu buktikan gitu? Sama dirimu sendiri atau mungkin kamu pengen untuk buktiin sama orang lain gitu? Ada, Kak. Jadi kayak Eka pengen buktiin ke orang-orang kalau Eka juga bisa, Kak. Jujur kalau dengan jabatan Eka sekarang nih, Kak, tidak terlepas dari yang namanya hate comment. Oke. Tetap itu pasti ada ke setiap orang. Entah kamu, lu pasti sonde bisa. Lu tuh hanya sebatas ini, sebatas itu, lu sudah bisa lebih dari itu. Nah, Eka ingin membuktikan ke mereka bahwa Eka juga bisa. Oke. Julitan paling parah yang pernah kamu dapatin itu apa? Julitan paling parah? Iya. Pernah mereka menyerang secara mungkin fisik, dibilangin dan lain sebagainya atau bagaimana? Ada pengalaman seperti itu atau tidak? Kalau itu sonde pernah. Oke. Nah, bilang pernah head comment dari netizen, yang head comment atau dari lingkungan sekitar yang head comment? Dari lingkungan sekitar, Kak. Iya, yang pernah kamu rasain tuh kayak gimana? Yang pernah Eka rasa, Kak, atau dengar gitu, yang pernah dengar? Agak sedikit private, Kak, tapi biar Eka sonde usah cerita lebih dalam, tapi intinya kayak Eka tidak terlalu diperhatikan gitu, Kak. Tidak terlalu diperhatikan. Nah, ketong di anak usia begini nih, ketong juga punya perasaan, Kak. Kan dia di usia kayak begini lebih punya perasaan gitu ya. Jadi memang ada orang yang tidak suka, ada juga orang yang suka dan akhirnya mendukung Eka gitu ya. Jadi yang tidak suka biarkanlah mereka penuh dengan ketidaksukaan mereka karena rasa itu yang akan memakan emosi mereka setiap harinya. Jadi tontonlah karena Eka akan terus terbang tinggi gitu ya, dan tetap terus berprestasi dan membuktikan bahwa inilah saya punya potensi dan saya buktikan itu. Nice, itu yang paling penting sebenarnya deh gitu. Dan itu yang ingin kamu buktikan juga sama diri kamu bahwa kamu tidak selemah itu. Iya. Nice, bagusnya kan dia punya. Harusnya saya jadi putra remaja Indonesia gitu ya, harusnya. Tapi tahun berapa gitu, aduh, PR ya. Eka, menarik karena kalau ngebahas tentang berprestasi itu nggak ada habisnya, ya kan. Selalu kita pengen untuk terus naik level terus gitu kan. Ada nggak pelajaran yang sangat berpengaruh dari orang tua kamu tentang pesan-pesan moral mungkin yang akhirnya membuat Eka menjadi sekuat ini, yang kamu masih ingat? Pertama dari mama. Mama bilang apa? Mama selalu bilang, ingat harus selalu percaya diri. Jangan dengar apa yang orang lain omong. Lu perlu dengar, itu tidak akan merubah kamu. Yes, benar sekali. Yang bisa merubah kamu itu dari dalam diri kamu sendiri.
Kalau kamu yakin dengan diri kamu, pasti kamu bisa. Mama selalu menguatkan ya dengan cara seperti itu. Iya. Jadi intinya harus selalu percaya diri sama yakin sama diri kita sendiri. Oke, itu ya bentuk dukungan dari orang tua. Sejauh ini Eka rasain seperti apa? Mama selalu ada di sampingnya? Iya, Kak. Iya. Kayak selalu support Eka, kayak kalau mau ada kegiatan-kegiatan selalu perhatiin outfitnya apa, kalau ada yang kurang selalu diperbaiki, kurangnya di mana. Oke, berarti ada andil Mama dalam dress up-nya Eka hari ini? Ada dong. Hai Mama, salam kenal dari Kak Andi gitu ya. Oke. Wow, menarik ya. Jadi memang Mama selalu ada di samping Eka gitu. Iya. Kalau bicara tentang arti Mama buat Eka dalam hidup Eka nih. Eka kan masih remaja nih. Saya mau tahu aja arti seorang ibu atau mamanya Eka di hidup Eka. Mama orang yang paling dekat dengan Eka. Apapun yang terjadi selalu omong ke Mama duluan. Ya itulah Kak, Mama orang yang paling dekat. Kayak selalu apa-apa kasih tahu ke Mama. Dan Mama lah yang selalu kasih jalan keluarnya. Iya. Ada mau ucapan terima kasih nggak sih sama Mama? Hai Mama, thank you sudah jadi Mama yang terbaik buat Eka selama ini. I love you. Udah Kak. Ini dia lagi nahan ya. Sedikit. Lagi nahan ya, soalnya nanti ini jadi gimana tuh nanti Kak Andi ya. Oke, nice ya. Memang peran orang tua itu sangat-sangat besar sekali untuk mendorong anak-anaknya untuk lebih berprestasi lagi. Mudah-mudahan siapapun milenial yang lagi nonton dan besok-besok jadi orang tua, mungkin dari Kak Andi juga pengen banget ya kita untuk mendukung anak-anak kita punya kegiatan-kegiatan positif seperti apa yang telah dilakukan oleh mamanya Eka, dan terus mendukung Eka seperti ini, dan akhirnya Eka melampaui ya limitnya ya, dan dia membuktikan bahwa memang dia pantas untuk bisa melampaui itu gitu ya. Dan saya pikir kita juga butuh Eka-Eka yang lain ya, anak-anak NTT harus lebih banyak lagi yang berprestasi dan kita harus saling dukung gitu. Iya. Kalau masih ada yang insecure Kak, banyak anak milenial saat ini yang masih kurang percaya diri. Eka kan sudah membuktikan bahwa Eka bisa percaya diri dan akhirnya Eka berubah menjadi versi Eka yang lebih baik gitu. Apa yang Eka ingin sampaikan kepada anak-anak milenial yang mungkin mereka sekarang nih lagi ada di kamar dan mereka lagi nonton YouTube channel Mbak Omong Nonstop episodenya Eka, dan tiba-tiba langsung pengen, lu kan cantik, lu kan tinggi gitu loh, kalau beta kan begini. Iya kan, terus mungkin lah beta bisa kayak lu begitu. Apa yang bisa Eka katakan sama mereka? Ya, untuk kalian para remaja di Nusa Tenggara Timur harus tetap percaya diri sama diri kalian, gak boleh insecure. Yakin kalau kalian itu bisa. Ada satu kata motivasi nih Kak buat kalian semua. Kalian harus berani bermimpi, berani mengambil langkah untuk mencapai mimpi kalian. Iya. Itu Kak. Oke, nice ya. Jadi berani mengambil satu sikap juga untuk mengejar mimpinya gitu ya, dan terus mengasah keterampilannya ya, dan juga memperbarui wawasannya juga, karena kalau kita berbicara tentang pageant ini bukan cuma berbicara tentang tampilan looknya saja, tapi kan pageant itu dikenal harus apa 3B ya, apa beauty, brain, and behavior. Jadi kalau lu cuma sekedar cantik tapi nggak punya attitude yang bagus juga, gimana ya, susah kalau saya jadi juri gitu ya. Oke. Dan kalau seandainya kamu punya attitude yang bagus tapi wawasannya masih kurang juga susah gitu. Jadi memang 3 hal ini, 3B ini memang harus teman-teman kalau pengen kayak Kak Eka ya, coba untuk asah terus, karena Eka juga masih terus belajar ya. Iya Kak. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang dukungan nih kan, Mama tadi sangat mendukung, dari pihak keluarga sangat mendukung, full support, selalu mendampingi Eka nih ya. Nah, kalau dari pemerintah NTT nih Kak, kira-kira diberikan dukungan nggak sama Eka atau bagaimana tuh? Kalau dukungan dari pemerintah sangat luar biasa sekali Kak.
terutama dari Bunda Julie Laiskodatka. Bunda selalu memfasilitasi putra-putri Nusa Tenggara Timur yang akan bertanding di ajang nasional maupun internasional. Ya, Yang kedua dari Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Eka mau ngucapin terima kasih buat tim Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah memfasilitasi kami dalam pembekalan kami menuju ajang nasional saat itu. Banyak sih Kak yang dibantu dari Dekranasda. Banyak. Tidak perlu harus disebutkan satu-satu karena nanti PR juga ini podcast bakalan jadi 1 jam gitu kan. Iya benar-benar. Jadi memang Bunda sering ngebantu sekali Eka gitu ya. Pokoknya semua anak-anak NTT yang mau berkarya, mau berprestasi selalu Bunda bantu gitu ya. Jadi memang mau say thank you juga sama Bunda sekalian. Hai Bunda Julie, kalau Bunda nonton, Yureka mau say thank you buat Bunda karena kalau bukan Bunda, Eka tidak mungkin jadi seperti ini. Thank you buat Bunda Julie gitu ya. Ada lagi nggak yang ingin mungkin Eka sampaikan rasa syukur, rasa terima kasih kepada orang-orang yang di belakangnya Eka yang ngebantu? Ada mungkin kalau Kandi diberikan kesempatan silakan Eka untuk ucapkan terima kasih itu. Oke, Eka mau bilang terima kasih untuk kerja sama tim yang sangat solid, baik tim dari dalam maupun tim dari luar. Tim dari dalam itu ada Kak Duli, ada Kak Romi, dan ada Kak Rido. Hai, kalau kalian bertiga nonton, I just wanna say thank you. Dan kalau tim dari luar ada Mas Erwin dan kakak-kakak dari Timor Creative People, mungkin kalau lagi nonton, terima kasih sudah mensupport Eka sampai Eka jadi kayak gini sekarang Kak. Iya, jadi banyak sekali ya. Mentor-mentornya juga dong. Mentor-mentornya ada Mom Rifani. Hai. Iya, jadi mentor public speaking ya kemarin ya. Iya. Kandi juga hanya kasih tips-tips sedikit saja kemarin ya. Jadi emang luar biasa dan anak ini bertumbuh menjadi anak yang luar biasa dan bagaimanapun ya memang kalau BNS Squad yang lagi nonton ini kok ucapan terima kasih terlalu banyak. Karena ya kita harus jujur bahwa orang yang sukses ada andil banyak orang di belakangnya dan kita tidak mau melupakan jasa-jasa dari orang-orang yang mensupport kita dengan hatinya. Dan kita juga harus mengucapkan terima kasih dengan hati kita pula. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi Bunda yang dibantu lagi, disupport lagi gitu ya. Main-mainlah ke sini Bunda ya, ke BNS Podcast Special Figure gitu ya. Lebih spesial lagi ya. Karena saya mau juga nanya Bunda sebenarnya kenapa sih Bunda selalu dikenal luas suka nge-support anak-anak NTT gitu. Memang Kak Adi belum ada kesempatan untuk bertemu langsung nanti. Next time maybe ya, secepatnya. As soon as possible. Ya. Nice. Terus selain itu Dekranasda juga yang ngebantu Eka ya, gitu. Tapi memang benar-benar ya government sama anak-anak kreatif, anak-anak muda, milenial juga harus bersinergi supaya bisa membanggakan dan mengharumkan nama NTT ke kancah yang lebih tinggi lagi gitu ya, ke kancah nasional pastinya. Dan Eka sudah membuktikan itu ya. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, jangan sungkan-sungkan juga kalau kalian ingin berprestasi. Kenapa? Karena pasti pemerintah akan bantu. Gitu ya, dan juga minta juga bantuan dari keluarga kalian. Iya. Oke, kalau mau minta dukungan dari Kandi, ayo DM silakan, nanti Kandi bakalan bantu gitu. Untung aja Eka setelah menjabat itu baru ini main ke sini. Kemarin ketemu, anaknya nggak ngomong sama saya gitu. Tapi sekarang sudah bagus banget. Oke, Eka luar biasa sekali ya pembicaraan kita. Apa yang Eka ceritakan ini semoga mampu menginspirasi banyak anak-anak milenial di luar sana dan bisa berprestasi juga sama kayak Eka gitu ya. Oke, 5-10 tahun ke depan ini pertanyaan terakhir Kak Andi. Ya. Eka akan jadi seperti apa goals-nya? Dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Tidak pasti, tetapi keinginannya Yureka menjadi seorang dokter. Wow, dokter. Jadi emang lagi mau fokus kuliah nanti ke kedokteran, ambilnya kedokteran gitu. Sekarang masih? Sekarang kelas 3 SMA. Oke, 3 SMA, teman-teman setinggi ini dan sedewasa ini ketika berbicara, kru-kru pada malu?
Ya kan, belajar public speaking. Kalian kalau bisa mau belajar public speaking juga nanti di Kak Andi atau di temannya Kak Andi gitu ya. Siap. Aman, iya. Ini sekalian promosi gitu. Oke, jadi memang rencananya mau jadi dokter yang memang pageant fighters juga. Iya kan? Kak, jadi ya di samping Eureka punya prestasi yang di luar sama pendidikan, Eureka juga mau fokus ke pendidikan dulu. Iya, itu penting. Tetap pendidikan nomor 1. Iya, soalnya generasi yang hebat adalah generasi yang juga beredukasi dan beretitude yang baik gitu ya. Jadi memang kita doain aja semoga apa yang dicita-citakan sama Eka bisa terwujud dengan baik ke depannya ya. Amin. Dan juga karirnya Eka semakin sukses. Amin, gitu ya. Kak. Dan juga semua hal yang baik bersama dengan orang-orang baik seperti Eka gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton, Manage Squad yang lagi ada di rumah juga bisa memetik pelajaran-pelajaran berharga dari obrolan-obrolan yang Kak Andi dan adik Kak Andi ini ya, adik Eka gitu sudah obrolin tadi gitu. Jadi luar biasa. Oke, baik. Pesan terakhir deh buat generasi muda NTT. Ada hal yang ingin disampaikan mungkin Kak? For all teenagers in Nusa Tenggara, I just wanna say, berani bermimpi, berani mengambil langkah untuk mewujudkan mimpi kalian. Jangan pernah takut, selalu percaya diri, percaya bahwa kalian pasti bisa. Iya, nice ya. Jadi tetap percaya diri, bangunlah mimpi, kejar mimpimu, usaha gitu ya. Karena sejujurnya adalah orang-orang yang berani bermimpi harus berani berusaha. Sebenarnya ada 5 keberanian dalam hidup sebenarnya Kak. Kak tahu nggak? Yang pertama adalah berani bermimpi, berani mencoba, berani berusaha, berani gagal, dan kamu harus berani sukses. Gitu. Jadi 5 keberanian ini memang harus dimiliki oleh anak-anak milenial dan mudah-mudahan setelah kalian memiliki ini maka kalian bisa menggapai apapun yang menjadi goals dan impian kalian. Pokoknya buat Manage Squad semua jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara pastinya like, comment, share, and subscribe. Subscribe karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya sonde asal Baomong.